Assalamualaikum. Hai Kak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini kita telah memasuki bab yang ketiga, yaitu akhlak tercela kepada diri sendiri. Yang mana sebelumnya kita telah belajar tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri, yaitu tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian perilaku tercela ananiyah, putus asa, godop, dan tamak sesuai ketentuan Islam. Kemudian yang kedua, siswa dapat menunjukkan dalil tentang larangan perilaku tercela ananiyah, putus asa, godop, dan tamak. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi contoh perilaku seseorang yang memiliki perilaku tercela ananiyah, putus asa, godop, dan tamak dalam kehidupan. Akhlak tercela ini merupakan perilaku buruk yang membawa dampak negatif bagi pelakunya dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi, akhlak tercela merupakan akhlak yang wajib ditinggalkan. Sebab akhlak tercela ini hanya akan menimbulkan keburukan kepada seseorang yang melakukannya. Juga akhlak tercela dapat menjadikan seseorang jatuh dalam kehinaan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di sisi manusia. Langsung saja kita ke poin akhlak tercela yang pertama, yaitu ananiyah. Ananiyah berasal dari bahasa Arab ana, yang berarti aku atau keakuan. Kemudian secara istilah, ananiyah berarti sikap keakuan, sikap mementingkan diri sendiri, atau kurang memperhatikan orang lain. Dalam bahasa Indonesia, sikap seperti itu disebut egois. Ananiyah termasuk penyakit hati, yang apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sombong, kikir, takabur, kemudian diiringi sifat iri dan dengki. Islam melarang umatnya bersikap ananiyah dan mendidik umatnya agar pandai-pandai menghormati orang lain sebagaimana wajarnya. Larangan bersikap ananiyah ini bisa kalian temukan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 18. Apabila kita sebagai generasi muda mau menghormati orang yang lebih tua, insya Allah kelak setelah tua, kita akan dihormati pula oleh yang lebih muda. Semua wajib dihormati sebagaimana diri kita ingin dihormati. Nah, salah satu bentuk menghormati orang lain ialah menjaga diri agar tidak bersikap ananiyah atau egois. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk ananiyah. Bentuk-bentuk atau ciri-ciri ananiyah yaitu yang pertama, selalu ingin menang dalam pembicaraan bersama. Yang kedua, kurang menghargai pendapat orang lain walaupun dirinya benar. Yang ketiga, menonjolkan kemampuan dirinya di hadapan sesama manusia. Yang keempat, susah menerima saran dan kritik dari orang lain. Dan yang paling sering sekali kita jumpai yaitu seseorang yang menghalalkan berbagai cara untuk mencapai keinginannya. Semua penyakit pasti mendatangkan bahaya. Nah, sifat maupun sikap ananiyah akan mendatangkan bahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Berikut adalah dampak negatif dari sikap maupun sifat ananiyah. Yang pertama, tidak disukai dalam pergaulan karena dia meremehkan orang lain. Yang kedua, menurunkan martabatnya sendiri sehingga tidak disukai orang. Kemudian yang ketiga, terisolasi atau terasingkan dari pergaulan masyarakat lingkungannya. Kemudian yang keempat, sulit menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya adalah yang paling benar. Lalu yang kelima yaitu berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Islam melarang sifat ananiyah. Selanjutnya, akhlak tercela putus asa. Putus asa berarti habis atau hilang harapan. Seseorang dikatakan putus asa apabila tidak lagi mempunyai harapan tentang sesuatu yang semula hendak dicapai. Putus asa juga merupakan sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita.
dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan keinginannya. Islam mendidik umatnya agar tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, larangan putus asa ini bisa kalian temukan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 87. Ingatlah bahwasannya putus asa tidak akan menyelesaikan masalah sedikit pun. Jika kita mau berusaha, usaha tersebut akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun hasil akhirnya serahkanlah kepada Allah. Jadi jangan takut untuk menghadapi masalah, karena masalah dapat mendewasakan kita. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk putus asa. Putus asa yang dialami seseorang dapat tercermin dalam sikap sebagai berikut. Yang pertama, bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha. Yang kedua, tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal. Ciri yang ketiga, tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Yang keempat, mudah terpancing emosinya. Sehingga terkadang orang yang putus asa itu cepat marah, walaupun dengan sebab yang kecil. Selain itu, ciri-ciri orang yang berputus asa yaitu suka berkeluh kesah dan pesimis. Kemudian dampak negatif dari sikap putus asa. Yang pertama, merugikan diri sendiri karena membuang waktu dan energi yang sebenarnya dimiliki. Dampak negatif yang kedua yaitu susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat. Khawatir menanggung kegagalan lagi. Lalu dampak negatif yang ketiga yaitu telah terkena sifat-sifat kafir karena putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dampak negatif dari putus asa yaitu tidak mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi jelas bahwa putus asa sangat merugikan diri sendiri. Poin yang ketiga dari akhlak tercela kepada diri sendiri yaitu godob. Godob berasal dari bahasa Arab godiba yagdobu godoban, yang berarti merasa sangat tidak senang dan panas. Sedangkan menurut istilah, godob adalah melakukan perbuatan atau mengeluarkan kata-kata tidak senang secara emosional. Orang yang pemarah disebut godib. Dan godob ini termasuk sifat tercela, karena marah itu bersumber dari setan. Islam mendidik umatnya agar bersikap sabar, tidak mudah marah, kecuali apabila sudah keterlaluan. Larangan untuk bersikap godob ini bisa kalian temukan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 134. Poin selanjutnya yaitu bentuk-bentuk godob. Kemarahan antara satu orang dan orang yang lain berbeda-beda. Ada yang marah melalui ucapan, ada yang marah melalui perbuatan, bahkan ada yang marah dengan diam. Adapun ciri-ciri orang yang sedang marah atau godob antara lain, yang pertama, pandangan mata tajam, memerah, dan jarang berkedip. Yang kedua, wajah cemberut dan mudah terpancing emosinya. Lalu yang ketiga, susah diajak berbicara baik-baik. Yang keempat, terkadang dia melontarkan kata-kata kasar yang tidak enak didengar. Yang kelima, bertindak anarkis, merusak sesuatu yang ada di sekelilingnya. Lalu yang keenam, orang yang marah bahkan kadang-kadang mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa. Poin selanjutnya yaitu dampak negatif dari sikap godob. Dampak perilaku godob tidak hanya merugikan diri sendiri dan orang lain. Ternyata, membiasakan diri dengan sifat godob juga tidak baik untuk kesehatan. Berikut dampak dari perilaku godob yang harus kita ketahui. Yang pertama, tidak dapat berpikir secara tenang dalam menghadapi permasalahan. Yang kedua, mudah terkena tekanan batin, bahkan darah tinggi apabila hal itu sering terjadi.
Yang ketiga, susah untuk menerima kebenaran dan saran karena emosinya sedang memuncak. Yang keempat, tidak dapat diajak berkomunikasi secara baik. Lalu yang kelima, menimbulkan kekhawatiran apabila ia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sikap ghadab ini selain dapat menimbulkan kerugian materi karena melakukan perbuatan anarkis, sikap ghadab ini juga dapat menimbulkan orang lain sakit hati. Oleh karena itu, sebaiknya kita sebagai seorang muslim terus berusaha menghindari diri dari sifat tersebut. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa, kita harus bisa meredam kemarahan dengan kesabaran. Karena hati yang sabar akan membawa seseorang untuk berpikir secara cermat dalam menghadapi suatu permasalahan. Poin yang selanjutnya dari akhlak tercela kepada diri sendiri yaitu tamak. Banyak orang yang amat tamak untuk memiliki harta yang banyak agar sejahtera hidupnya. Karena besarnya sifat tamak, terkadang ia nekat berbuat sesuatu yang melanggar norma agama dan susila. Kata tamak berasal dari bahasa Arab tomi'a yatma'u toma'an, yang berarti loba atau rakus. Sedangkan secara istilah, tamak berarti terlampau besar nafsunya terhadap keduniaan. Sifat tamak ini termasuk perbuatan tercela yang harus dihindari oleh setiap orang. Orang yang tamak tidak akan pernah puas dan akan selalu merasa kurang atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tamak juga dapat mendekatkan seseorang pada sifat tercela lainnya, yaitu sifat kikir. Jadi, sudah pasti orang yang tamak akan tercela dalam pandangan agama maupun sesama manusia. Islam mendidik umatnya agar tidak tamak terhadap keduniaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini sebagai sarana untuk kehidupan manusia. Tanpa harta, manusia susah hidupnya. Namun, dengan harta pula, manusia dapat celaka. Larangan bersifat tamak ini bisa kalian temukan dalam Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Poin selanjutnya yaitu bentuk-bentuk tamak. Ciri yang pertama yaitu giat melakukan sesuatu apabila diperkirakan akan memperoleh hasil. Yang kedua, enggan melakukan sesuatu yang memerlukan biaya. Ciri yang ketiga yaitu enggan mengeluarkan harta yang dimiliki untuk kegiatan agama dan kegiatan kemanusiaan lainnya. Yang keempat yaitu menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan kekayaan. Jelas, ia termasuk orang yang merugi. Lalu yang kelima, mau menerima tetapi enggan memberikan sesuatu kepada pihak lain. Orang yang tamak akan selalu berusaha mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, padahal sebenarnya mereka telah memilikinya. Poin selanjutnya yaitu dampak negatif tamak. Dampak negatif yang pertama yaitu mudah terjerumus ke dalam kehidupan yang sesat karena keduniaan. Lalu dampak negatif yang kedua yaitu tercela dalam pandangan sesama manusia, karena biasanya orang yang tamak cenderung bakhil. Dampak negatif yang ketiga yaitu jauh dari petunjuk agama, karena waktunya habis untuk memikirkan harta. Pada intinya, sifat tamak ini dapat menjadikan seseorang untuk melakukan segala cara yang diharamkan demi mendapatkan harta yang diinginkan. Saat ini, uang dan kekuasaan adalah segala-galanya bagi seseorang. Mereka bahkan rela melakukan apa saja untuk mendapatkan uang dan kedudukan tinggi. Mereka sudah tidak lagi memedulikan sesuatu yang hak maupun batil. Tujuan mereka hanya satu, yaitu keinginan material tercukupi. Sebagai umat Islam, sikap tersebut harus kita hindari. Untuk itu, perbanyaklah amal kebaikan dengan beramal baik dan menjauhi amalan buruk agar dapat selamat di dunia maupun di akhirat.
Alhamdulillah, sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.